Clasico lebih dari sekedar sepak bola, sebuah pertarungan abadi, sebuah duel yang melampaui 90 menit di lapangan, sebuah pertarungan yang merangkum sejarah, politik, budaya, dan bahkan jiwa dari dua bangsa yang saling berlawanan. Di video ini kita akan menyelam ke dalam jiwa rivalitas ini, ke dalam akar-akarnya yang gelap, dan ke dalam momen-momen gemilangnya yang abadi. Ini bukan cuma tentang Lionel Messi yang mencetak gol ajaib, atau Cristiano Ronaldo yang merayakan dengan penuh arogansi. Bukan cuma soal taktik revolusioner Pep Guardiola atau drama Jose Mourinho yang memanaskan bangku cadangan. Kisah ini dimulai jauh sebelum mereka, di lorong-lorong sejarah Spanyol yang kelam. Kita akan menyusuri sebuah narasi yang dimulai dengan seorang diktator yang menggunakan sepak bola sebagai alat kekuasaan, sebuah transfer pemain yang diwarnai intrik dan konspirasi tingkat tinggi, sebuah pengkhianatan yang membuat kepala babi dilempar ke lapangan, dan sebuah duel pribadi yang membelah dunia selama 1 dekade penuh. Dan kita akan melihat bagaimana setelah semua bintang itu pergi, rivalitas ini tetap hidup, tetap membara, dan terus melahirkan legenda-legenda baru. Ini bukan sekedar monolog. Ini adalah perjalanan panjang ke dalam hati dan pikiran dari sebuah pertarungan yang tak akan pernah mati. Siapkan diri kalian, karena ini akan jadi pengalaman yang intens. Sebuah kisah yang akan terus bergema di setiap sudut dunia sepak bola. Halo dulur dan kawan-kawan, balik lagi dengan gua Aditya, dimana di channel ini gua akan bahas tentang sejarah, kontroversi, kisah menarik, atau apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Untuk memahami El Clasico, kita harus kembali ke masa lalu, jauh sebelum era televisi modern. Rivalitas ini sudah berakar, bukan di lapangan hijau, tapi di dalam jiwa masyarakat Spanyol. Di satu sisi ada Real Madrid, klub dari ibu kota yang sejak awal identik dengan kekuasaan, monarki, dan kekuatan pusat. Mereka adalah representasi dari status quo, klub kesayangan rezim Jenderal Franco yang berkuasa dengan tangan besi. Real Madrid dengan nama Real yang berarti kerajaan, seolah menjadi duta besar sepak bola Spanyol yang digunakan untuk menunjukkan kejayaan rezim di kancah Eropa. Di sisi lain ada Barcelona. Mereka lebih dari sekedar klub sepak bola. Mereka adalah simbol perlawanan, menjaga identitas Catalonia yang ditindas. Di bawah rezim Franco, penggunaan bahasa Katalan dilarang di ruang publik, sekolah, bahkan di dalam dokumen resmi. Bendera Katalan dilarang dikibarkan, dan identitas regional ditekan habis-habisan. Di tengah semua penindasan itu, satu-satunya tempat di mana orang Catalonia bisa bebas mengekspresikan diri, berbicara bahasa mereka, dan mengibarkan bendera mereka adalah di Camp de les Corts, stadion lama Barcelona. Itulah
mengapa moto mereka meski ang klub atau lebih dari sebuah klub bukanlah sekedar slogan. Itu adalah sebuah deklarasi politik, sebuah manifestasi dari perjuangan dan penindasan. Ini adalah perpecahan ideologis yang mendalam. Real Madrid bermain untuk kerajaan. Barcelona bermain untuk rakyatnya yang tertindas. Setiap pertandingan adalah simbolis. Kemenangan Barcelona adalah kemenangan untuk identitas Catalonia. Sementara kemenangan Real Madrid adalah kemenangan bagi kekuasaan pusat. Namun di awal 1950-an sebuah kejadian mengubah segalanya dan mengintensifkan rivalitas ini ke tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Saga transfer Alfredo Di Stéfano. Di Stéfano yang dijuluki La Saeta Rubia atau si panah pirang adalah pemain paling dicari di dunia. Barcelona dan Real Madrid sama-sama menginginkannya. Kisah ini adalah intrik yang rumit. Barcelona mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan River Plate, klub pemilik Di Stéfano. Di saat yang sama, Real Madrid dengan dukungan dari pejabat-pejabat di rezim Franco mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan klub di tempat Di Stéfano dipinjamkan, Millonarios. Ada dua klub yang berbeda, dua kesepakatan yang berbeda, dan satu pemain yang menjadi rebutan. Federasi sepak bola Spanyol yang saat itu di bawah kontrol rezim membuat keputusan yang aneh dan mencurigakan. Di Stéfano harus bermain untuk kedua klub secara bergantian setiap musim. Awalnya Barcelona setuju, tapi mereka mulai curiga. Mereka merasa ada intervensi politik. Barcelona melihat ini sebagai sebuah jebakan dan mereka memutuskan untuk mundur dari kesepakatan itu. Merasa tidak bisa bersaing dengan kekuatan di balik Real Madrid. Di Stéfano pun secara resmi menjadi milik Real Madrid tanpa harus berbagi musim dengan siapapun. Kutipan dari penulis sepak bola S.I. Dilow, dia menulis, kasus Di Stéfano adalah tindakan yang mendefinisikan pembagian politik dan olahraga dari rivalitas ini. Itu adalah momen di mana fans Barcelona percaya bahwa peluang mereka tidak seimbang, bahwa mereka tidak hanya melawan sebuah klub, tapi juga sebuah negara. Di Stéfano kemudian menjadi legenda Real Madrid, mengantar mereka menjuarai 5 Piala Eropa berturut-turut. Barcelona yang kehilangan dia secara kontroversial hanya bisa menyaksikan. Sejak saat itu, setiap pertemuan kedua tim bukan lagi sekedar pertandingan. Itu adalah kesempatan untuk membalas dendam atas ketidakadilan sejarah. Ini adalah fondasi dari semua yang akan datang. Waktu terus berjalan dan rivalitas ini terus membara. Namun, babak selanjutnya dimulai pada era 1970-an. Dengan datangnya seorang revolusioner bernama Johan Cruyff. Dia datang ke Barcelona sebagai pemain dan seketika mengubah mentalitas klub. Kedatangannya tepatnya pada tahun 1973 membawa semangat baru bagi Catalonia. Cruyff yang secara terbuka menolak bermain untuk tim nasional Belanda
di bawah tekanan rezim, menjadi simbol perlawanan baru. Di tahun 1974 di El Clasico yang digelar di Santiago Bernabeu, Cruyff memimpin Barcelona meraih kemenangan telak 5-0. Ini bukan sekedar kemenangan, ini adalah deklarasi. Kemenangan ini memberikan kebanggaan yang luar biasa bagi rakyat Catalonia yang merasa tertindas. Cruyff, baik sebagai pemain maupun pelatih, menanamkan filosofi yang menjadi identitas Barcelona. Sepak bola menyerang, mengutamakan penguasaan bola, dan mengandalkan akademi muda. Di bawah asuhannya lahirlah Dream Team yang menjuarai 4 gelar La Liga berturut-turut dan 1 Piala Eropa di awal 90-an. El Clasico di era ini adalah duel filosofi. Sepak bola indah dan menawan ala Barcelona melawan pragmatisme dan kekuatan individu Real Madrid. Namun, di akhir dekade 90-an, Real Madrid memulai proyek ambisius mereka di bawah Presiden Florentino Perez, proyek Galacticos. Mereka ingin mengumpulkan pemain-pemain terbaik di dunia dalam satu tim. Dan disinilah drama terbesar dalam sejarah transfer El Clasico terjadi. Pada tahun 2000, Luis Figo, kapten dan pemain kesayangan Barcelona, tiba-tiba pindah ke Real Madrid. Sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan di mata fans Barcelona. Figo adalah pahlawan mereka, talismannya, dan ia pernah berkata, "Saya tidak akan pernah bermain untuk Real Madrid." Tapi ia ingkar janji. Transfer ini memecahkan rekor dunia saat itu dengan biaya 60 juta euro. Dampak dari transfer ini terasa sangat personal dan emosional. Fans Barcelona merasa dikhianati secara terang-terangan. Maka ketika Figo kembali ke Camp Nou dengan seragam putih Real Madrid, ia tidak disambut dengan tepuk tangan. Ia disambut dengan caci maki, teriakan, dan suara siulan yang memakakan telinga di setiap sentuhan bola. Suasana stadion sangat tegang, penuh kebencian. Wasit bahkan harus menghentikan pertandingan beberapa kali karena lemparan benda-benda dari tribun, koin, botol, pemantik rokok, dan yang paling ikonik yang menjadi simbol kebencian adalah kepala babi yang dilempar ke lapangan. Momen itu adalah representasi dan kebencian murni yang telah mencapai puncaknya. Sebuah visual yang akan selamanya terukir dalam sejarah El Clasico. Kutipan dari Luis Figo, "Saya tidak melakukannya untuk menyakiti siapapun. Saya melakukannya karena itu adalah kesempatan besar bagi saya. Saya seorang profesional. Saya harus memikirkan karir saya." Namun, bagi fans Barcelona, itu bukan sekedar urusan profesional. Itu adalah pengkhianatan yang menguatkan kembali narasi mereka bahwa Real Madrid adalah klub yang hanya mengandalkan uang dan kekuasaan untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Bahkan jika itu berarti menghancurkan hati rival mereka. Rivalitas ini telah melangkah jauh dari politik dan sejarah. Ini ia juga tentang kebencian pribadi dan emosi yang meledak-ledak. Jika bab 1 dan 2 adalah pondasi,
maka bab 3 adalah puncaknya. Era emas yang akan selalu kita kenang. Duel Lionel Messi melawan Cristiano Ronaldo. Selama hampir 1 dekade, dunia sepak bola terbagi dua. Anda tim Messi atau tim Ronaldo. Di setiap El Clasico, dua alien ini saling beradu. Tidak hanya untuk memenangkan pertandingan, tapi juga untuk membuktikan siapa yang terbaik di planet ini. Mari kita lihat statistiknya di El Clasico selama periode mereka. Lionel Messi 45 pertandingan, 26 gol, 14 assist. Tentu saja ia adalah top scorer sepanjang masa di El Clasico. Cristiano Ronaldo 30 pertandingan, 18 gol, 1 assist. Ronaldo adalah pemain Real Madrid dengan gol terbanyak di El Clasico, sejajar dengan Di Stefano. Ini bukan cuma duel dua pemain, tapi juga duel dua filosofi yang diperankan oleh dua pelatih jenius. Pep Guardiola di Barcelona dan Jose Mourinho di Real Madrid. Pep dengan tiki-takanya yang menawan, mengandalkan passing, penguasaan bola, dan kerjasama tim. Mourinho dengan gaya pragmatis, agresif, dan main games di luar lapangan yang memanaskan suasana. Mourinho secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya pada Barcelona, dan ia bahkan pernah mencolok mata asisten pelatih Barcelona, Tito Vilanova. Ini bukan lagi sekedar duel taktik. Ini adalah perang psikologis yang melibatkan semua orang di dalam dan di luar lapangan. Kutipan dari Pep Guardiola. Ini bukan soal hasil. Ini soal cara kami bermain. Kami percaya jika kami bermain dengan cara kami, hasilnya akan datang. Kami terobsesi dengan bola karena kami tahu jika kami menguasai bola, lawan tidak akan bisa. Kutipan dari Jose Mourinho. Saya bukan orang yang membuang-buang bola. Saya bukan orang yang melakukan diving. Saya tidak peduli dengan sepak bola indah. Saya peduli dengan kemenangan. Dan saya akan melakukan segalanya untuk menang. Kisah mereka berdua ini adalah bahan bakar yang sempurna. El Clasico di era ini adalah sebuah film laga dengan intensitas tinggi. Ingat pertandingan 5-0 di Camp Nou pada November 2010? Itu adalah sebuah pertunjukan sepak bola yang brutal dari Barcelona. Sebuah tarian tiki-taka yang tak tertandingi. Setiap operan, setiap pergerakan seolah-olah ditujukan untuk menghancurkan moral lawan. Itu adalah sebuah kekalahan yang begitu memalukan bagi Real Madrid asuhan Mourinho. Atau ingat momen ketika Messi di menit-menit akhir El Clasico di Bernabeu pada tahun 2017 mencetak gol penentu kemenangan 3-2. Setelah mencetak gol, dia berlari ke arah tribun penonton, membuka bajunya, dan menunjukkan nama punggungnya ke seluruh stadion yang terdiam. Momen itu adalah puncak keangkuhan, kehebatan, dan dominasi personal. Momen yang menunjukkan bahwa dia tidak takut pada siapapun. Ronaldo juga punya momennya dengan selebrasi kalma yang ikonik. Mereka
adalah dua sisi dari sebuah koin yang sama. Genius yang sombong, talenta yang tak tertandingi. Tapi ada satu pertandingan lagi yang harus kita bahas. El Clasico di final Copa del Rey 2011. Real Madrid menang 1-0. Gol sundulan dari Ronaldo di menit ke-103. Momen itu adalah pengingat penting bahwa rivalitas ini bukan hanya tentang dominasi satu tim. Ini tentang bagaimana kedua tim dengan segala perbedaan filosofi mereka bisa saling menjatuhkan satu sama lain di panggung terbesar. Kutipan dari Gary Lineker, mantan pemain Barcelona. Ini adalah rivalitas yang murni dari kejeniusan olahraga. Messi dan Ronaldo membawanya ke stratosfer yang berbeda. Setiap pertandingan adalah final. Pertarungan untuk supremasi, bukan hanya untuk klub mereka, tapi untuk warisan mereka sendiri. Lalu di tengah era keemasan Messi Ronaldo, ada juga rekor-rekor yang terus terukir, menciptakan warisan yang tak akan lekang dimakan waktu. Sebelum kita masuk ke era baru, mari kita sebentar menengok kembali buku sejarah El Clasico. Mari kita bicara tentang pemain-pemain yang menjadi simbol dari rivalitas ini. Jika Messi adalah top skor sepanjang masa, siapa pemain dengan penampilan terbanyak? Nama itu jatuh kepada Sergio Busquets. Sebelumnya ada Sergio Ramos yang telah tampil di El Clasico sebanyak 45 kali, sama dengan Messi. Bayangkan, seorang bek yang menjadi simbol kekuasaan dan kerasnya Real Madrid berhadapan langsung dengan simbol kejeniusan dan keindahan Barcelona selama puluhan tahun. Lalu, bagaimana dengan rekor gol terbanyak dalam satu pertandingan? Rekor ini mungkin tidak banyak diketahui, tapi di tahun 1943 Real Madrid pernah mengalahkan Barcelona dengan skor 11-1. Skor ini selalu diwarnai kontroversi dan cerita-cerita yang kelam, di mana dikatakan bahwa Barcelona bermain di bawah tekanan militer. Di era modern, rekor kemenangan terbesar adalah kemenangan 5-0 yang pernah terjadi berulang kali. Tentu saja kita tidak bisa melupakan kemenangan 6-2 Barcelona di Bernabeu pada tahun 2009, di mana Real Madrid seolah tak berdaya menghadapi kejeniusan tiki-taka. Johan Cruyff bilang, kemenangan 6-2 lebih dari sekedar hasil. Itu adalah sebuah pernyataan. Kami bermain di kandang mereka, di lapangan mereka, dan menunjukkan kepada mereka bahwa cara bermain kami lebih unggul. Itu adalah sebuah penghinaan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Lalu semuanya berakhir. Satu persatu, dua raksasa itu pergi. Cristiano Ronaldo pindah ke Juventus pada 2018. Ini adalah sebuah kejutan besar. Tapi El Clasico masih punya Messi. Namun kemudian yang paling mengejutkan dari semua terjadi di tahun 2021. Lionel Messi, sang pahlawan, sang idola, sang bintang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Barcelona, pergi. Ini bukan sekedar transfer pemain. Ini adalah hilangnya sebuah era. Kepergian mereka meninggalkan kekosongan yang sangat besar. El Clasico tiba-tiba kehilangan pilar utamanya.
dua magnet yang menarik perhatian seluruh dunia. Atmosfernya berubah drastis. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan mencetak gol hari ini, Messi atau Ronaldo, tapi apakah El Clasico masih sepopuler dulu? Tanpa dua pemain yang mendominasi narasi selama lebih dari satu dekade, rivalitas ini seolah kembali ke akarnya. Pertarungan antar klub, antar taktik, bukan lagi pertunjukan individual. Barcelona harus berjuang keras untuk bangkit dari kesulitan finansial yang parah. Mereka kehilangan banyak pemain kunci dan terpaksa mengandalkan talenta muda dari La Masia seperti Pedri dan Gavi yang menjadikan simbol harapan baru. Real Madrid di sisi lain mulai melakukan transisi dengan lebih mulus, mendatangkan talenta muda seperti Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham, dan kini Trent Alexander-Arnold. Mereka adalah wajah baru dari rivalitas ini yang harus mengisi sepatu raksasa dari para pendahulu mereka. Tapi jangan salah, El Clasico tidak mati. Ia hanya memasuki fase baru. Pertarungannya tidak lagi didominasi oleh dua nama, tapi oleh duel-duel lain yang tak kalah seru. Kutipan dari Vinicius Junior, "Setiap El Clasico adalah pertandingan spesial. Ini adalah pertandingan paling penting di musim ini. Para penggemar tekanannya memang berbeda tanpa Messi dan Ronaldo. Tapi rivalitas dan keinginan untuk menang tetap sama. Sekarang giliran kami untuk menulis babak selanjutnya. Rivalitas ini akan terus hidup selamanya." Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? El Clasico telah melewati berbagai babak sejarah, dari pertarungan politik, konspirasi transfer, pengkhianatan emosional, hingga duel dua pemain terhebat sepanjang masa. Setiap era memiliki ceritanya sendiri, dan setiap ceritanya menambah lapisan baru pada rivalitas ini. El Clasico bukan sekedar 90 menit. Ia adalah perpaduan sejarah, politik, identitas budaya, uang, dan ambisi. Ia adalah sebuah narasi abadi yang terus ditulis ulang oleh generasi-generasi baru. Bintang datang dan pergi, pemain pindah, klub mengalami pasang surut, tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah gairah yang membakar di antara kedua kubu ini. Barcelona akan selalu menjadi simbol perlawanan, seni, dan identitas Catalonia. Real Madrid akan selalu menjadi simbol kekuasaan, ambisi, dan dominasi global. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama, saling membutuhkan satu sama lain untuk bisa eksis. Jadi teman-teman, itulah El Clasico, sebuah rivalitas yang mengajarkan kita bahwa sepak bola bisa menjadi lebih dari sekadar permainan. Ia bisa menjadi cerminan dari masyarakat, dari sejarah, dan dari perjuangan manusia. Ia bisa menjadi panggung di mana drama, emosi, dan legenda terlahir. Bagaimana menurut kalian? Apa momen El Clasico paling berkesan bagi kalian? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.